Kalian pernah kepikiran nggak sih siapa otak di balik dua organisasi Islam raksasa di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah dua pahlawan yang walau jalannya beda tapi sama-sama membangun fondasi negara kita. Keren banget kan? Oke, coba deh kita putar waktu balik ke awal abad ke-20. Bayangin, Indonesia itu kayak lagi di pause. Ratusan tahun kita dijajah, ketinggalan zaman, dan pikiran masyarakatnya itu kayak beku, nggak bisa gerak. Gelap pokoknya. Bener-bener butuh pahlawan yang bisa jadi senter di tengah kegelapan itu. Nah, pertanyaannya, di saat semua lagi buntu gitu, siapa coba yang berani maju? Siapa yang bakal nyalain lampu, nunjukin jalan keluar dari krisis ini? Dan ternyata sejarah menjawab loh. Dari sinilah cerita kita benar-benar dimulai. Sebuah zaman yang manggil pahlawan-pahlawan sejati buat Indonesia. Jadi, biang kerok dari semua masalah itu adalah satu kata ini. Jumud. Apaan tuh jumud? Gampangnya, itu kondisi di mana pemikiran jadi beku, kaku, anti perubahan, statis. Nah, gara-gara penyakit jumud inilah, masyarakat kita jadi susah banget buat maju, buat berinovasi, dan akhirnya, ya ketinggalan jauh. Tapi, justru dari tantangan seberat ini, muncullah dua sosok ulama yang luar biasa. Cara mereka beda, pendekatan yang nggak sama, tapi tujuannya cuma satu, sama persis. Nah, coba lihat deh. Ini keren banget. Kita punya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dua-duanya sama-sama belajar di Mekah loh, tempat yang sama. Padahal latar belakang mereka beda banget. Yang satu keturunan Wali Songo, yang satunya lagi keturunan Raja-Raja Jawa. Tapi takdir seolah menyatukan mereka dalam satu perjuangan yang sama. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Sang pencerah dari Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi gini, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu benar-benar gelisah ngeliat kondisi jumud tadi. Menurut beliau, ini nggak bisa dibiarin. Solusinya, kita harus restart. Harus ada pembaruan. Caranya, dengan ngajak umat Islam buat balik lagi ke sumbernya yang paling murni, Al-Quran dan hadis. Dan buat ngewujudin mimpi besarnya itu, beliau sadar nggak bisa sendirian. Makanya, pada tanggal 18 November 1912, beliau mendirikan sebuah gerakan yang kita semua tahu bakal mengubah wajah Indonesia selamanya, Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah ini pada masanya bener-bener revolusioner loh. Fokusnya jelas banget. 1. Perbarui cara pikir. 2. Bangun sekolah modern buat semua kalangan, nggak pandang bulu. Dan yang ketiga, ini penting banget, menyadarkan orang-orang kalau kita ini bangsa terjajah yang harus wajib merdeka. Oke, dari sang pencerah, sekarang kita pindah ke tokoh besar kita yang kedua. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ibarat lampu yang menerangi jalan baru, nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah sang penjaga benteng tradisi. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini pendekatannya beda. Kalau menurut beliau, kekuatan umat itu justru ada di tradisi Islam yang udah mengakar kuat di Nusantara. Jadi perjuangannya fokus buat menyatukan dan memperkuat para ulama dan jaringan pesantren yang tersebar di mana-mana. Nah, dari semangat persatuan itulah, pada tanggal 31 Januari 1926, beliau ikut mendirikan Nadatul Ulama. Artinya keren banget loh, kebangkitan para ulama. Ini jadi sebuah gerakan raksasa yang menyatukan para kiai dan santri dari Sabang sampai Merauke. Misinya NU ini juga jelas banget nih. Pertama, menjaga ajaran Islam tradisional, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, pastinya menyatukan para ulama. Dan yang ketiga, ini nih yang jadi ciri khasnya, menanamkan rasa nasionalisme yang kuat. Karena bagi NU, cinta tanah air itu bagian dari iman. Semangat cinta tanah air ini kemudian dirangkum dalam satu kalimat yang, wah, luar biasa kuat dan sampai sekarang masih terus menggema. Sebuah prinsip yang jadi bahan bakar perjuangan. Dan inilah puncaknya. Di momen paling krusial bangsa kita, tahun 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang melegenda, resolusi jihad. Ini bukan cuma ajakan ya, ini perintah agama. Fatwa yang mewajibkan setiap muslim buat angkat senjata mempertahankan kemerdekaan. Bisa bayangin nggak? Gimana fatwa ini langsung membakar semangat di medan perang? Jadi gitu, kita punya dua pahlawan super dengan dua kekuatan yang berbeda. Satu lewat pembaruan, satu lagi lewat penguatan tradisi. Terus, apa jadinya kalau dua kekuatan raksasa ini bergerak untuk satu tujuan yang sama? Nah, lihat deh, inilah hasilnya.
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kayak dua rel kereta api, jalurnya beda, tapi tujuannya sama. Mereka berdua inilah yang jadi pilar super kokoh yang menyangga berdirinya bangsa Indonesia. Dampaknya gila, luar biasa banget. Sampai sekarang, Muhammadiyah dan NU itu bukan cuma dua ormas Islam terbesar di Indonesia, tapi juga salah satu yang terbesar di dunia. Mereka udah ngebangun ribuan sekolah, rumah sakit, dan macam-macam lembaga sosial yang ngebentuk wajah negara kita. Coba kita rangkum lagi perjalanannya ya. Mulai dari Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Terus NU di tahun 1926. Lalu ada momen epik resolusi jihad di tahun 1945. Karena jasa-jasa mereka yang nggak ternilai inilah, negara akhirnya memberikan gelar pahlawan nasional untuk kedua tokoh hebat ini. Kisah mereka berdua ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Mereka melihat ada masalah, pemikiran yang beku, negara yang dijajah, dan mereka nggak cuma ngeluh. Mereka nggak diam, mereka gerak, berjuang, dan ngebangun sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, buat kamu, kalau mereka udah membangun sebesar itu, apa yang bakal kamu bangun?